Jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang cerdas, mau menjadi orang-orang yang senantiasa diterima di masyarakat, komunitas yang ada di sekitar kita, ayo kita ambil pelajaran-pelajaran ini dari bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan segenap hamba Allah di Masjid Al-Ittihad, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa bertemu di malam-malam bulan suci Ramadan untuk melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah malam-malam hari kita, dan juga sedekah, infak, sedekah, serta semua kebaikan yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini tadi sudah disampaikan oleh pengantar acara kita, yaitu malam ke-23, yang biasanya di masjid-masjid itu sudah mulai berkumpul orang-orang yang mencari malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa Allah menitipkan tanda-tanda kebesarannya di setiap ciptaan Allah. Nah, salah satunya bulan suci Ramadan ini, momen yang kita lalui dalam setiap tahun, setiap satu bulan satu kali. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Karena yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah titipkan itu hanyalah orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau merenung tentang kebesaran Allah dan untuk diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, ya. Baik, walaupun sudah kita ada di lap terakhir, di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, namun tentunya kita masih teringat bahwa awal Ramadan dulu banyak sekali kita lihat jamaah memenuhi masjid untuk melakukan sholat sunnah tarawih. Betul, Pak? Ya, sampai luar-luar nggak dari sini? Ya, sampai luar-luar, mungkin sampai jalanan ya, Pak. Luar biasa. Euforia umat Islam ketika menyambut bulan suci Ramadan ini luar biasa besar. Nah, bagaimana kita sebagai Muslim menerapkan apa yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan terhadap diri kita, sehingga kita bisa jadi pribadi yang senantiasa disambut dimanapun kita berada. Pertama, yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bersama adalah kenapa Ramadan selalu disambut. Tahun lalu kita pasti menyambut Ramadan, tahun ini juga pasti Ramadan kita sambut. Tahun depan ketika Allah memberikan kita umur panjang, kita juga pasti akan menyambut bulan suci Ramadan. Saya ingat waktu itu informasi dari DKM sini ada pawai obor ya Pak, keliling komplek, betul.
Ya, itu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kita kalau mau disambut seperti Ramadan, apa yang harus kita terapkan? Pertama, Ramadan itu setiap kali dia datang pasti membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Banyak sekali. Ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, betul? Sholat sunnah yang punya pahala seperti sholat wajib. Pahala puasa yang kita lakukan tidak ada yang tahu besaran imbalannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan balas. Nah, ini semuanya membuat kita orang-orang Islam di seluruh muka bumi pasti menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia selalu datang dengan kabar gembira, dan kabar gembira ini pasti membuat hati kita senang. Jadi ilmu pertama yang kita ambil dari bulan suci Ramadan adalah ketika kita mau menjadi pribadi yang selalu disambut oleh orang lain, selalulah membawa kabar gembira untuk orang-orang yang kita datangi. Jadilah pribadi-pribadi yang menyenangkan, karena pribadi yang menyenangkan akan lebih diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar. Jangan sebaliknya, justru ketika kita datang, orang yang kita datangi, kumpulan itu malah bubar. Siapa kita? Itu dari hal yang pertama. Nah, kemudian satu lagi, bahwasanya Allah berikan bulan suci Ramadan ini kepada kita dalam satu tahun itu hanya satu kali, satu bulan dari 12 bulan. Apa yang bisa kita ambil? Ternyata ini juga sesuai dengan pepatah Arab. Dalam bahasa Arab dikatakan zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah sesekali saja, jangan terlalu sering, maka cintamu akan bertambah kepada orang yang kau kunjungi. Tapi sekalinya kita berkunjung, ingat apa yang kita bawa? Kabar gembira. Kalau kita tidak punya kabar gembira, apa yang mau kita bawa? Setidaknya wajah kita yang selalu tersenyum dan membahagiakan orang lain. Jangan sampai kita datang kepada orang lain, malah yang kita bawa wajah kita yang cemberut, masalah kita yang kita tumpahkan kepada orang lain. Karena ketahuilah, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jangan kita tambah dengan masalah kita, betul? Masya Allah. Jadi ketika kita berkunjung kepada orang lain, kita bawa kabar gembira, kita senangkan hatinya, dan berkunjunglah sesekali saja. Karena kunjungan yang terlalu sering malah akan membuat diri kita menjadi bosan. Dan ini juga salah satunya kenapa Allah memberikan kita hadiah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dan Rasulullah kasih misteri, rahasia, kenapa kok malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan di malam-malam ganjil. Ternyata Pak, setelah kita sambut Ramadan pertama kali dulu ramai sekali, itu semakin hari semakin berkurang jamaah yang ada di masjid, betul? Orang yang tadinya ada di sebelah kiri kanan kita sudah mulai tidak terlihat. Masjid yang awalnya ramai padat mulai berkurang kepadatannya. Kemana mereka? Karena sudah semakin hari berjalan Ramadan itu pun akan menjadi biasa saja. Puasa yang tadinya berat jadi ringan karena sudah terbiasa. Akhirnya sholat sunnah tarawih yang memang status hukumnya sunnah menjadi biasa, bahkan rentan untuk ditinggalkan dengan dalil apa? Sekali-sekali tidak tarawih tidak apa-apa. Nah, ini dalilnya biasanya. Maka Rasulullah kasih perintah kita, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah mulai hilang dari peredaran masjid kembali ke masjid, kembali lagi ke musola, menghidupkan kembali malam Ramadannya. Karena inilah yang memang kita butuhkan. Dan sungguh indah sekali syariat Islam, karena
apa yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, selalu memperhatikan sisi psikologis manusia. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang-orang yang cerdas, mau menjadi orang-orang yang senantiasa diterima di masyarakat, komunitas yang ada di sekitar kita, ayo kita ambil pelajaran-pelajaran ini dari bulan suci Ramadan. Kita menjadi pribadi yang menyenangkan, bawa kabar gembira kepada orang-orang, dan kalau berkunjung sesekali saja, jangan terlalu sering. Atau mungkin kalau kita mau langsung melakukan eksekusi, carilah siapa yang mungkin dia merupakan teman lama kita dan sudah lama sekali tidak ketemu, lalu tiba-tiba kita datang di momen akhir-akhir Ramadan atau nanti di Idul Fitri, kita datang, kita bawakan hadiah, kita tanya kabarnya, kita berikan kesenangan dalam hatinya, lalu kita tinggalkan tanpa ada hajat sedikit pun dalam diri kita. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah datang bawa sesuatu, ada sesuatu yang lain yang diinginkan. Kalau bahasa lainnya, datang cuma ada maunya saja. Tapi kalau kita datang membawa sesuatu kegembiraan kepada orang lain tanpa ada hal yang kita inginkan sebagai timbal balik dari orang itu, kira-kira di kemudian hari kita datang, apakah kita akan diusir atau kita akan disambut? Pasti kita akan menjadi pribadi yang disambut, bahkan mungkin dinanti-nanti, kapan teman saya datang lagi, betul? Insya Allah. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita dalam menghidupkan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah yang masih Allah berikan kepada kita di tahun ini. Dan sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah yang kita laksanakan, memberikan pahala yang berlipat ganda terhadap apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini, serta menghapus, mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang telah lalu, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malamnya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segenap kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di malam-malam Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.